Salam jumpa. Semoga sobat dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan mengisahkan tokoh yang merintis penyebaran Islam di Jawa Barat sebelum masa Wali Songo. Untuk melanjutkan, mohon sobat berkenan subscribe, like, atau komen. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai salah satu Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pasundan, Jawa Barat. Namun, sebelum itu sudah ada beberapa tokoh ulama yang mendirikan pondok perguruan Islam secara formal. Syekh Kuro di Karawang, dan Syekh Nurjati di Cirebon. Selanjutnya, pondok perguruan Syekh Nurjati menjadi pusat penyebaran Islam yang termasyhur. Sebelum masa Wali Songo, penduduk Jawa Barat khususnya pesisir utara sudah banyak yang memeluk Islam. Salah satu peristiwa penting proses penyebaran Islam adalah kunjungan beberapa kali Laksamana Cheng Ho ke Majapahit, yang dimulai tahun 1405. Kunjungan Laksamana Muslim Cheng Ho yang membawa armada besar, dan dalam setiap kunjungannya armada Cheng Ho singgah di beberapa kota, seperti Cirebon, Semarang, Jepara, Tuban. Berdampak besar pada proses penyebaran Islam. Sebagian di antara rombongan Cheng Ho, kemudian lebih memilih tinggal di kota yang disinggahi, ditambah dengan beberapa ulama sebagai pasupata atau penumpang yang ikut dalam rombongan. Para pengikut Cheng Ho inilah yang menjadi masifnya penyebaran Islam. Bukti itu dapat dilihat akulturasi budaya Tiongkok yang kuat terutama di Cirebon, menandakan begitu besar peran mereka terutama dalam proses penyebaran Islam itu, yang kemudian mempengaruhi juga kepada wujud budaya masyarakat. Di antara pasupata rombongan itu, adalah Syekh Kuro atau Hasanuddin yang tiba di Muara Jati tahun 1416. Muara Jati kala itu merupakan wilayah kerajaan Singapura bawahan Galuh, dan penguasanya adalah Ki Gedeng Tapa, cucu dari Prabu Bunisora Raja Sunda pengganti Linggabuana yang wafat di Bubat. Kemudian, Syekh Kuro pindah ke Karawang mendirikan peguron, putri Ki Gedeng Tapa yakni Subang Larang turut serta pindah menjadi muridnya. Kemudian hari, Subang Larang menikah dengan Prabu Siliwangi. Dari pernikahan itu menurunkan putra-putri, Pangeran Cakrabuana, Rara Santang, dan Kian Santang. 4 tahun kemudian, Syekh Datuk Kahfi tiba di Muara Jati, atas izin Ki Gedeng Tapa, serta pernikahannya dengan cucu Bratalegawa Haji Purwagaluh, yakni Fatimah. Datuk Kahfi menetap dan mendirikan peguron di Pasambangan Jati atau Gunung Jati. Sejak saat itu Datuk Kahfi dikenal dengan Syekh Nurjati. Dari peguron Pasambangan Jati inilah tonggak sejarah peradaban Islam di Jawa Barat sebagai pusat penyebarannya ditancapkan. Pencarian Islam putra-putri Prabu Siliwangi yakni Pangeran Cakrabuana dan Rara Santang, bermula dari sini. Keduanya menjadi murid Syekh Nurjati. Pangeran Cakrabuana adalah peletak dasar berdirinya kekuasaan Islam pertama di Pulau Jawa, kemudian dilanjutkan putra Rara Santang yakni Syarif Hidayatullah atau keponakan Cakrabuana meneruskan Kesultanan Cirebon. Syekh Nurjati, selain berhasil mengajarkan ilmu keislaman kepada Pangeran Cakrabuana dan Rara Santang dengan baik, juga berperan besar untuk mendorong Cakrabuana membuka wilayah baru untuk dijadikan tempat penyebaran Islam yang tidak sekedar peguron, tetapi juga sebuah wilayah politis. Dan dibukalah wilayah Caruban Larang menjadi pusat Kesultanan Cirebon. Cakrabuana, selain menjadi muslim yang taat, juga mewarisi keluhuran wibawa ayahnya Prabu Siliwangi. Menjadikan Cakrabuana sebagai pemimpin yang disegani, tangguh. Hingga kini kebesarannya tidak sekedar dalam kisah sejarah, namun menjadi daya batin dalam keyakinan tradisi. Cakrabuana disebut juga Mbah Kuusangkan, pemimpin yang mengawali. Peran besar Syekh Nurjati juga didukung oleh saudara dan keturunannya dalam mengembangkan Islam di Pasundan, Jawa Barat. Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kahfi, adalah putra dari Syekh Datuk Ahmad. Syekh Datuk Ahmad putra dari Maulana Isa. Syekh Datuk Kahfi memiliki 2 orang adik, Syekh Bayanullah, serta adik perempuannya yang menikah dengan Raja Upih Malaka. Syekh Nurjati juga merupakan ayah angkat Syekh Siti Jenar, yang ditinggal yatim sejak kecil. Ayah Siti Jenar adalah paman Syekh Nurjati. Adik kandung Syekh Nurjati, yaitu Syekh Bayanillah, yang juga guru Cakrabuana saat di Mekah, kemudian turut serta Cakrabuana mengikuti jejak kakaknya menyebarkan Islam di wilayah Kuningan dan Galuh Timur. Pertalian pernikahan Syekh Bayanillah maupun keturunannya dengan anak cucu Surawisesa, memudahkan penyebaran Islam.
Perkembangan Islam wilayah Galuh semakin kuat tatkala salah satu putra Prabu Siliwangi yakni Ratu Dipati Cangkuang Garut masuk Islam. Ratu Cangkuang atau Permadiputi adalah ayah dari Nyimas Kawunganten dan penguasa Pucuk Umum Banten. Sayangnya, sosok Permadiputi Raja Garut yang merupakan salah satu leluhur Banten, sebagai sosok penting penyebar Islam, masyarakat Garut sekarang tidak begitu mengenal, justru menganggap Mbah Arif yang konon Senopati Mataram saat Priangan jadi bawahan Mataram adalah penyebar Islam di Cangkuang Garut. Syekh Lemah Abang yang sejak kecil diasuh Syekh Nurjati kemudian menjadi wali yang sangat berpengaruh di Pulau Jawa. Sedangkan adik perempuan Syekh Nurjati yang menikah di Malaka menurunkan jalur keluarga Jepara dan Pati Unus. Syekh Nurjati berhasil menjadikan murid serta anak cucunya sebagai wali hingga pembesar Kesultanan Islam, di antaranya, Sunan Gunung Jati, Lemah Abang, Pangeran Magdum, Syekh Maghribi, Syekh Majagung, anak cucu keturunannya menjadi penguasa pecahan Kesultanan Cirebon, di antara yang terkenal adalah Pangeran Kejaksan, Pangeran Panjunan, yang menurunkan penguasa Sumedang, Banten dan Jayakarta. Prabu Gsan Ulun penguasa Sumedang Larang adalah putra Pangeran Santri, putra Pangeran Palakaran, putra Pangeran Panjunan, putra Syekh Nurjati. Tubagus Angke penguasa Jayakarta pengganti Fatahillah adalah putra Pangeran Panjunan, putra Syekh Nurjati. Sultan Tirtayasa Banten putra Ratu Martakusuma, putri Tubagus Angke, putra Pangeran Panjunan, putra Syekh Nurjati. Pangeran Kejaksan adalah pengadil, penegak hukum dalam Kesultanan Cirebon. Setelah Pangeran Kejaksan wafat, digantikan jaksa selanjutnya oleh Pangeran Mangger. Setelah itu peran jaksa dilakukan, secara kolektif dengan nama Jaksa Pitu. Hingga kini, kata jaksa dipakai dalam lembaga hukum di Indonesia. Kata jaksa merupakan kata serapan dari adiaksa. Halimah atau Rara Jati menikah dengan Sunan Gunung Jati dan berputra Brataklana dan Jayalalana. Putra keempat Syekh Nurjati, Muhammad Hafiz atau Datuk Hafid, meneruskan peguron Pasambangan Jati. Banyak menurunkan pemuka ulama di Banyumas, Batang, Malang. Dan putri Syekh Nurjati dari istri Hadijah yakni Nyi Muara menikah dengan Ki Gede Krangkeng Indramayu. Demikianlah kisah tentang Syekh Nurjati. Semoga bermanfaat dan sebagai pengingat jasa-jasa leluhur. Jika berkenan bertawasul dan menghadiahkan Fatihah kepada mereka. Salam.